Soal UTBK 2023 tuh denger-denger susah banget tuh ya. Kira-kira gimana nanti untuk UTBK 2024? Yuk simak video kali ini ya. Mau belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Harganya mulai dari 175.000, kalian udah dapet e-book, dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout gratis ujian mandiri di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. GP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GP Media juga punya paket tryout SNMPTN Barat dan UMPTKIN juga loh. Harganya mulai dari 25.000 aja, kalian udah dapat video pembahasan teks, dan prediksi kelolosan. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Gak kerasa banget, seleksi masuk PTN untuk tahun 2023 ini sebentar lagi udah mau berakhir aja tuh. Mungkin banyak teman-teman juga yang masih berjuang di seleksi mandiri, atau bahkan udah dapat pengumumannya, atau bahkan juga sedang melaksanakan tesnya. Padahal gak kerasa banget ya, kemarin itu kakak juga baru ngasih tahu ke kalian terkait tentang informasi-informasi untuk seleksi PTN di tahun 2023 ini. Kalau kalian tahu nih bahwa pendaftar UTBK 2023 ini ada banyak banget tuh. Ada sebanyak 803.852 orang. Dan yang keterimanya hanya cuma sedikit aja, yaitu 223.217 orang aja. Berarti sisanya yang 600 ribuan orang itu gak keterima UTBK. Kira-kira gimana tuh pengalaman teman-teman dan sahabat GP semua terkait dengan UTBK tahun 2023 kemarin? Kalian bisa ya tulis di kolom komentar pengalaman kalian nih yang udah melaksanakan UTBK 2023 itu seperti apa. Jadi nanti buat adik-adik kelas kalian yang mungkin melihat nih komentar-komentar dari kalian itu juga tahu nih terkait informasi di UTBK 2023 kemarin. Oke, kalau kalian tahu bahwa jalur UTBK ini atau yang namanya sekarang adalah SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, seringkali itu disepelein gitu. Karena sebelum UTBK dimulai kan ada tuh yang namanya SNBP atau Seleksi Berdasarkan Prestasi, yang orang-orang mungkin pada ngejarnya yang itu, sampai-sampai mereka itu nggak melakukan persiapan dengan baik dan semaksimal mungkin untuk UTBK, sehingga persiapan UTBK-nya itu cuma disiapkan hanya beberapa bulan aja, atau bahkan cuma hanya beberapa minggu atau beberapa harinya, sehingga persiapan yang kurang matang juga menjadi faktor kegagalan. Terus buat kalian juga nih yang kelas 12, kalian memang sih tetap harus mempersiapkan untuk SNBP kalian atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, tetapi kalian juga tetap harus memiliki perencanaan yang lain untuk mempersiapkan diri kalian melalui jalur UTBK. Karena nggak ada yang tahu ya, kalau misalkan tiba-tiba pada saat hari pengumuman SNBP ternyata kalian tuh nggak lolos lewat jalur prestasi itu, terus kalian panik duluan dan baru mulai mempersiapkan UTBK. Karena untuk persiapan UTBK ini tuh bisa dikatakan sulit-sulit gampang, gampang-gampang sulit. Jadi nggak bisa kamu sepelekan begitu aja. Kamu tuh harus mencari informasinya nih terkait subtesnya itu ada berapa banyak, terkait materinya dan soal-soalnya itu seperti apa. Jadi kalau yang di tahun 2023 ini UTBK itu ada 7 subtes. Ada penalaran umum, ada pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, ada pengetahuan kuantitatif, ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Ada 7 subtes. Dan buat teman-teman yang mau mempersiapkan UTBK nanti di tahun 2024 nanti, kalian harus mulai memikirkan target yang harus dicapai untuk UTBK nanti di tahun 2024. Target itu bisa berdasarkan skor yang ingin kamu dapatkan di jurusan yang kamu pengenin. Jika kamu memahami setiap soal dan setiap materi pada subtes UTBK, kamu juga bisa mulai melakukan
strategi manajemen waktu pada sistem pengerjaannya. Karena banyak juga nih dari yang kakak tanya-tanya ya pas hari pertama UTBK, hari kedua gitu, pengalaman-pengalaman yang teman-teman di hari pertama, hari kedua dan selanjutnya. Banyak juga teman-teman itu yang nggak mengisi soal-soalnya semuanya. Jadi nggak keburu waktu. Padahal waktu tetap berjalan dan banyak juga yang kosong. Ingat ya, untuk UTBK 2023 kali ini itu tidak ada sistem minus, sehingga skor kamu itu berdasarkan apa yang kamu kerjakan. Jadi kamu harus menjawab semua soalnya, dan sistemnya itu berupa sistem penilaian IRT, di mana kalau semakin banyak orang yang menjawab soal itu benar, maka poin kamu mungkin akan lebih kecil dibandingkan kalau sedikit orang yang bisa menjawab benar tapi hanya kamu nih yang benar. Itu kamu akan memberikan skor yang tinggi untuk setiap butir soalnya. Nah, strategi-strategi yang seperti itu tuh sebenarnya yang perlu kalian latih. Jadi ada juga nih yang, kak aku ngasal tapi aku nggak lolos, kak aku ngasal malah aku bener gitu. Nah, namanya istilah kamu ngasal pasti kan nggak tahu ya bener atau tidak. Akan lebih baik kalau ngasalnya itu dengan pola pikir yang tepat sehingga jawabannya benar. Seakan-akan ngasal, padahal sebenarnya kamu memiliki pemahaman yang lebih untuk menjawab soal itu bahwa jawabannya benar. Itu akan lebih baik dibandingkan kalau misalkan ngasal yang nggak bener-bener nggak tahu apa-apa dan nggak ada persiapan apa-apanya sama sekali. Kan sangat disayangkan kalau seperti itu. Kalian sudah bisa mulai latihan-latihan soal dari sekarang. Gunanya untuk membantu dan melatih pola pikir kamu dengan sistem penilaian dan sistem materi-materi yang ada di UTBK. Kalau misalkan kamu mulai dari latihan soal, kamu juga bisa belajar dari video-video GP Media ya. Bahkan ada juga nih salah satu subscriber kita, atau mungkin banyak nih subscriber kita yang terbantu banget dari video-video GP Media dan mereka itu lolos UTBK 2023 kemarin. Jadi buat teman-teman juga nih yang mau atau ingin melatih kemampuannya lebih dalam lagi, kalian juga bisa ikutin tryout. GP Media juga memberikan tryout nih buat bantu kamu melatih kemampuan kamu dan mengetahui target skor yang akan kamu dapatkan. Jika kamu memperbanyak latihan soal mulai dari sekarang, kamu juga bisa menentukan target yang tepat buat kamu di UTBK 2024 nanti. Nah, kita nggak ada yang tahu juga pada saat nanti di tahun 2024 apakah akan terjadi perubahan pada materi ataupun subtes UTBK-nya atau tidak. Akan tetapi lebih baik kalau kamu sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari dengan matang, sehingga pada saat nanti terjadi perubahan-perubahan apapun, kamu sudah punya basicnya nih, basic pola pikir dengan penalaran yang tepat. Jadi bagaimanapun nanti subtesnya misalkan terjadi perubahan lagi, kamu bisa mengikuti format dari perubahan yang ada. Karena di tahun 2023 ini aja terjadi beberapa kali perubahan ya, sekitar 2-3 kali perubahan terkait materi-materi serta subtes untuk UTBK 2023 yang akan diujiankan nantinya. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan nanti di 2024, kamu memiliki persiapan yang matang. Artinya kamu memiliki pola penalaran yang kuat dan bagaimanapun nanti perubahannya, kamu siap menjalaninya. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Dari tim GP Media juga akan selalu memberikan informasi-informasi terupdate terkait perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan yang ada oleh pemerintah untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Cari informasi sebaik-baiknya dan lakukan strategi yang tepat agar kamu bisa lolos di tahun 2024 nanti. Tetap semangat ya buat teman-teman para pejuang UTBK 2024 nanti. Tetap semangat buat kalian para pejuang PTN, karena target dan tujuan kalian itu harus kalian capai dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat dan pantang menyerah untuk selalu mengejar impian dan cita-cita kamu. Semoga aja video ini bermanfaat buat kalian semua. See you in the next video. Dadah!